Sigit Presta. Saya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ke jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Kali ini saya akan menjelaskan tata cara bagaimana menggergaji besi dengan baik dan benar. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan tentang apa sih gergaji itu. Gergaji besi itu apa? Gergaji adalah alat memotong yang digunakan khusus untuk memotong bahan logam gergaji besi seperti besi, baja, aluminium, dan logam lainnya. Gergaji besi dirancang untuk menangani pekerjaan pemotongan yang lebih berat dan lebih kuat dibandingkan dengan gergaji kayu biasa yang dirancang khusus untuk kayu. Biasanya gergaji besi ini digunakan pada mata kuliah kerja bangku pada saat saya semester 1. Dan setelah ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari gergaji besi ini. Tutorial pemotongan gergaji. Adapun bagian-bagian gergaji besi. Nah, bisa kita lihat di sini ada bagian-bagiannya. Itu yang pertama ada pemegang atau handle, yang kedua ada mur dan baut pengikat, yang ketiga ada daun mata gergaji, dan yang terakhir itu ada rangka atau frame. Yang pertama itu ada handle atau pemegang. Umumnya gergaji besi memiliki pegangan yang mirip huruf D ataupun U. Handle gergaji besi ini berfungsi untuk menggerakkan gergaji. Pegangan gergaji besi ini terbuat dari bahan yang kokoh. Biasanya itu terbuat dari kayu ataupun logam. Yang dirancang ergonomis agar pengguna dapat menggunakannya dengan nyaman tanpa merasa lelah dan tidak mudah tergelincir licin. Yang kedua ada baut dan mur. Pada bagian gergaji besi berikut adalah ada baut dan mur. Dengan memutar tensioner mur dan baut akan membuat mata gergaji terpasang dengan tegangan yang sesuai yang diharapkan. Tegangan ini penting banget untuk menjaga mata gergaji tetap kokoh dan terkunci pada posisinya. Yang ketiga ada daun mata gergaji. Mata gergaji adalah bagian yang paling berperan penting dalam proses pemotongan. Mata gergaji hadir dari berbagai ukuran. Dalam mata gergaji dikenal istilah TPI atau pitch per inch atau gergaji per inch. Biasanya ukurannya ada 14, 18, 24, 32 per 25 mm atau mili-inci. TPI rendahnya mengacu pada jumlah gigi. Lebih dari sedikit 1 inci pasang mata gergaji ini berarti gigi-gigi gergaji lebih besar dan memiliki jarak antar gigi yang lebih lebar. Efeknya adalah mata gergaji mampu memindahkan lebih banyak material pada gerakan pemotongan. Sebagian hasilnya, pemotongan menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, jarak antar gigi yang lebih besar memungkinkan debris dan serpihan lebih mudah dikeluarkan dari alur pemotongan, sehingga Anda tidak perlu sering membersihkan gergaji selama pemotongan gergaji. Dalam kata lain, TPI sudah cocok untuk pemotongan bahan yang lebih tebal dan tugas pemotongan yang memerlukan kecepatan. Jadi, lebih besar mata gergaji itu lebih cepat ya. Kalau mata gergaji yang lebih kecil itu dia lebih lambat. Dalam kata lain, TPI yang rendah cocok untuk pemotongan bahan yang lebih tebal dan tugas pemotongan yang memerlukan kecepatan. Di sisi lain, TPI tinggi mengacu pada jumlah yang lebih banyak dalam 1 inci pada panjang mata gergaji. Dalam kasus ini, gigi-gigi gergaji lebih kecil dan memiliki jarak yang lebih rapat. TPI tinggi sangat berguna ketika Anda harus memotong bahan yang lebih tipis dan lebih rapuh seperti galvanis, salah satunya material yang lebih halus dengan yang lebih kecil dan jaraknya lebih rapat. Gergaji mampu memotong dengan lebih presisi dan tanpa merusak material. Yang keempat itu ada gagang gergaji besi. Bagian gagang ini bertujuan adalah rangka atau gergaji besi dilengkapi dengan pegangan atau handle ergonomis seperti telah dijelaskan sebelumnya. Rangka gergaji ini dilengkapi dengan mur dan baut untuk memasang mata gergaji. Rangka ini umumnya terbuat dari baja aluminium yang tahan lama. Keistimewaannya dari rangka ini adalah kemampuannya untuk disesuaikan dengan mata gergaji berukuran berbeda. Sebelum masuk ke tutorial menggergaji dengan baik dan benar, adapun APD yang harus kita gunakan. Yang pertama itu ada wear pack. Wear pack ini berfungsi untuk melindungi
pada saat kita menggergaji, biasanya kita tidak sengaja bisa menghirup glitter dari bekas gergajian kita sendiri. Jadi kita harus menggunakan masker. Yang ketiga ada sarung tangan. Sarung tangan ini berfungsi untuk melindungi tangan kita dari goresan benda-benda tajam seperti mata gergaji yang kita gunakan dan juga benda kerja yang tajam. Yang kelima ada sepatu safety. Sepatu safety dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja fatal seperti kejatuhan benda-benda berat. Sepatu safety memiliki kemampuan yang cukup kuat dalam menahan benda berat hingga risiko patah tulang atau masalah lain dapat diminimalisir. Nah, setelah ini saya akan menaruh video bagaimana tata cara menggergaji dengan baik dan benar. Nah, di sini bisa kita lihat pertama-tama ketika kita ingin memotong benda kerja, kita harus mengukur dulu berapa yang akan kita potong, lalu diberi penanda dengan menggunakan penitik seperti ini. Jika sudah diberi penanda atau penitik, lalu kita potong menggunakan gergaji besi. Bisa kita lihat di situ, tangan kanannya memegang yang sebelah kanan, tangan kirinya memegang yang depan. Maju, mundur, maju, mundur. Ketika maju itu dia menekan, ketika mundur itu kita jangan menekan ya, karena bisa membuat mata gergaji itu menjadi haus. Nah, begitu terus sampai benda kerjanya terpotong. Dan jangan lupa posisi badan itu tegak lurus, agak sedikit menunduk, dan kuda-kuda kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Seperti ini adalah contoh gambar kuda-kuda bagaimana tata cara memotong dengan baik dan benar. Dan bisa kita lihat di sini benda kerjanya pun sudah terpotong. Nah, jika sudah terpotong seperti ini, lalu kita ukur apakah ukurannya itu sudah pas dengan ukuran yang kita inginkan atau belum. Dan yang terakhir, ada soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama itu ada bagaimana kalian dapat mengukur dan menandai sudut yang akurat sebelum melakukan pemotongan dengan menggergaji besi. Yang kedua, ada sebutkan setidaknya 3 peralatan pelindung diri yang harus kalian gunakan pada saat kalian menggergaji. Yang ketiga, mengapa penting untuk membersihkan area kerja dari serpihan logam dan serbuk debu setelah menggergaji. Yang keempat, apa yang perlu diperhatikan saat memilih gergaji besi untuk pemotongan logam. Yang kelima, apa yang perlu kalian perhatikan saat memilih gergaji besi untuk pemotongan logam. Jelaskan faktor-faktor yang perlu kalian pertimbangkan. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.